Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, kita lanjut materi selanjutnya, yaitu adalah kita tentang PKN. Kita sudah belajar tentang perkembangbiakan hewan secara vegetatif, generatif, kemudian potensi ekonomi negara ASEAN ya, negara-negara ASEAN. Nah, pada pembahasan kemarin kita sudah belajar tentang hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur, yaitu seperti unggas ya, golongan unggas. Nah, ayam adalah unggas yang biasa dipelihara orang untuk diambil telurnya. Memelihara ayam diharapkan dapat memberikan penghasilan dan memenuhi kebutuhan pemiliknya seperti kebutuhan telur dan daging, karena yang diambil dari ayam itu adalah telur dan dagingnya. Bisa juga bulunya, tapi yang paling dijadikan utama yaitu adalah telur dan dagingnya. Nah, kalian pernah melihat atau datang ke peternak ayam? Nah, ayam potong dipelihara untuk dimanfaatkan dagingnya, dan ayam petelur dipelihara agar telurnya bisa dimanfaatkan. Nah, sekarang kita membahas tentang 5 sila dalam Pancasila. Masih ingat? Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Yang kelima keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalian masih ingat dengan lambang-lambangnya? Lambang sila ke-1 yaitu adalah bintang. Masih ingat ya? Selanjutnya, kamu akan belajar tentang penerapan sila keempat dalam Pancasila. Anak-anak baca teks berikut. Santi sangat sedih. Ayahnya baru saja bercerita bahwa penduduk setempat mengeluhkan keberadaan peternakan ayamnya. Mereka tidak tahan dengan bau yang berasal dari peternakan ayamnya. Kemudian Santi bingung. Peternakan ayam Santi adalah peternakan keluarga. Usaha dari peternakan dapat menghidupi keluarga dan membiayai sekolahnya. Santi memiliki peternakan ayam petelur. Secara teratur, ia mengirimkan telur ayamnya ke pasar untuk disimpan di salah satu toko di sana. Kemudian Santi tidak mau peternakan ayamnya digusur. Ia akan berusaha agar penduduk mau menerima keberadaan peternakannya, apapun yang terjadi. Santi akan membela keluarganya agar peternakannya tetap beroperasi. Nah, berdasarkan bacaan tadi, kalian harus menjawab pertanyaan berikut terkait dengan penerapan sila keempat dalam Pancasila. Anak-anak masih ingat kan sila keempat itu tentang apa? Tentang musyawarah. Jadi segala sesuatunya harus berdasarkan dengan asas musyawarah mufakat ya. Nah, dari teks tadi kalian harus menceritakan ya, harus mengeluarkan pendapat tentang sikap Santi yang sesuai dengan penerapan Pancasila dalam sila keempat. 1. Apa pendapatmu tentang sikap Santi? 2. Apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Dijelaskan. Jadi jawabannya tidak boleh singkat, dijelaskan ya, menurut pendapat kalian. Jadi jawabnya menurut pendapat saya tentang sikap Santi yang terkait dengan penerapan sila Pancasila keempat seperti ini apa gitu ya. Kalian jelaskan. Kemudian nomor 2, apa pendapatmu tentang sikap penduduk? Menurut saya, misalnya ya, menurut saya sikap penduduk terhadap Santi dalam penerapan sila keempat dalam Pancasila seharusnya penduduk bagaimana? Kalian harus ceritakan. Ketiga, apa yang sebaiknya Santi lakukan dalam menghadapi masalahnya? Kalian harus jelaskan. Gak boleh singkat jawabannya. Keempat, apa yang sebaiknya penduduk lakukan terhadap keberadaan peternak ayam? Jelaskan juga. Nah, anak-anak, penerapan sila keempat dari sila Pancasila sangat penting ya. Dalam kehidupan sehari-hari, harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari, harus diamalkan. Kamu mungkin menyaksikan beberapa permasalahan dan akan teratasi saat sila keempat dijalankan. Ada beberapa contoh pelaksanaan sila keempat.
Yang pertama, tidak memaksakan keinginan, tidak memaksakan kehendak. Tidak boleh kita mengikuti ego kita sendiri, ya, maksain, nggak boleh. Nggak boleh mementingkan kepentingan pribadi di atas kepentingan orang lain atau di atas kepentingan bersama, nggak boleh, namanya egois. Kedua, contoh pelaksanaan sila keempat, kita harus bermusyawarah, ya, bermusyawarah mendapatkan solusi bagaimana supaya tidak terjadi yang namanya perselisihan. Tiga, mengutamakan kepentingan orang banyak. Jadi kita tidak boleh mementingkan kepentingan sendiri dibanding kepentingan orang banyak. Kita nggak boleh egois. Kita harus mementingkan kepentingan orang banyak. Keempat, menjalankan keputusan yang telah disepakati bersama. Kalau sudah misalnya seperti contoh, ketua kelas dipilih, wakil dipilih, kemudian sekretaris dipilih, bendahara dipilih, itu kan berarti sudah berdasarkan musyawarah kemarin, ya. Kalian memilih teman-temannya untuk jadi ketua kelas, wakil, bendahara, sekretaris. Nah, kalau sudah dipilih, maka harus menjalankan keputusan yang sudah disepakati bersama. Nah, itu ya contoh pelaksanaan dari sila keempat. Tugas PKN selanjutnya adalah carilah 3 contoh perilaku atau sikap lain dalam kehidupan sehari-hari yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila pada sila keempat. Pilihlah 2 dari contoh tersebut yang akan kamu terapkan, yang akan kamu lakukan. Jadi kamu harus menuliskan 3 contoh pengamalan dalam sila keempat